Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar semua apa yang jadi isi hatimu Tuhan, supaya kami berjalan makin lama makin kuat. Kami gak perlu takut menghadapi semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap kekuatanmu boleh mengalir lewat firman ini untuk kami teguh berdiri di akhir zaman. Bukan kami yang jadi terus Tuhan jadi korban masalah, tapi kami pahlawan karena masalah. Kami jadi orang yang keluar lebih dari pemenang. Terima kasih, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana menang melawan tipu daya iblis. Ya, seringkali kita ini sebagai anak Tuhan, seringkali kita ini bukannya bisa menang. Ya, saudara percaya, orang menang itu bukan menang atas masalah. Seringkali iblis paksa kita fokus kemenangan itu masalah. Jujur ada banyak orang yang gak bisa ketawa, gak bisa sukacita. Kalau ditanya kenapa, gak punya uang gitu ya. Coba kalau saudara lihat wajah-wajah yang lonjong-lonjong, wajah yang kayak kudanil ya, yang wajah bener-bener jutek. Kalau ditanya coba, kenapa? Ada masalah apa kok nggak bisa ketawa? Ya karena sakit hati sama suami, sakit hati sama mertua. Banyak hal yang membuat kita nggak bisa sukacita karena kita berkata apa? Nggak punya uang ya, nggak punya pengharapan ya, nggak punya alasan untuk bisa semangat karena lihat masalah tambah lama tambah buruk. Tapi kita lupa dalam hidup kita ini, selama kita punya Tuhan ya, saudara hari ini percayalah, saudara mungkin gak punya uang tapi masih punya Tuhan. Lah Tuhan itu kan sumber, Tuhan itu kan jalan, Tuhan itu kan pintu. Lah kalau dia jalan, dia pintu, dia sumber air hidup, sumber kehidupan. Walaupun saudara hari ini mungkin gak punya uang, saudara mungkin hidup di dalam titik ambang batas kekuatan karena saudara ditinggal suami, ditinggal istri, tiba-tiba kena petir, bu, ndak ada apa-apa, tiba-tiba dokter vonis kanker. Kira-kira saudara dan saya masih bisa hidup nggak? Masih bisa menjalani nggak? Masih bisa nggak kita melihat pintu-pintu di depan yang akan terbuka? Jelas. Kenapa? Karena kita walaupun dalam posisi kita mungkin gak punya suami, gak punya istri, gak punya uang, mungkin saudara gak punya pengharapan, selama kita masih punya Tuhan, kita ini pasti bisa hidup. Gak mungkin gak bisa hidup. Kenapa? Karena Tuhan jalan, Tuhan pintu yang membuat saudara akan melihat banyak pintu yang terbuka. Jalan semua kehidupan itu sudah ada daripada apa yang Tuhan berikan hari ini. Tuhan itu sumber di atas segala sumber. Selama kita punya Tuhan, percayalah hidupmu gak akan hancur. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan dengan ambil jalan pintas yang kelihatannya enak, nyaman, justru itulah kehancuran kita. Saudara percaya ya, orang yang bisa menikmati dosa itu cuma sesaat, ndak mungkin selamanya. Karena suatu kali mereka harus bayar harga. Tapi buat saudara dan saya, sesulit-sulitnya orang yang hidup sebagai orang benar, hidupnya gak akan pernah jatuh, tergeletak. Saudara jatuh bisa, saudara bisa bangkrut hari ini bisa, semua hal bisa. Mungkin karena kelalaian saudara dalam investasi, hari-hari ini kita kehilangan keuntungan. Ada banyak orang yang juga, beberapa orang konseling, bu, saya bangkrut karena beberapa saat saham itu jatuh ya, terjunnya bebas. Bagaimana indeks saham hancur ya, orang main hutang, main saham, yang tadinya kepingin kaya malah tambah buntung, nggak kaya tambah miskin. Berapa banyak? Kira-kira
Kalau kita datang sama Tuhan, kita tetap menyesali semua kelemahan kita, mengakui kira-kira Tuhan sebagai pintu jalan sumber kehidupan. Dia pasti terbuka tangannya untuk menolong saudara dan saya seperti Bapak. Bagaimana dia menyambut anak yang terhilang. Walaupun anaknya sudah kurang ajar, keterlaluan, bapaknya tetap berinisiatif memberikan yang terbaik, jubah terbaik, disambut dengan pesta. Sama halnya Tuhan malam ini, siapapun saudara yang lagi putus asa, saudara percaya orang putus asa itu karena mendengar apa yang iblis intimidasikan. Senyatanya di balik orang yang putus asa, di balik kegagalanmu yang besar-besaran, kejatuhanmu, kebangkrutanmu, kegagalanmu yang besar-besaran, malam ini berita sukacita. Kalau kita kembali kepada Tuhan, yang besar-besaran rugimu akan tetap ditutup dengan yang terbaik. Karena itu sudah jadi kehendak Tuhan untuk memberkati setiap orang benar. Saudara dan saya tidak akan pernah. Nah, malam ini apa yang kita pelajari singkat. Bagaimana menang. Karena orang menang itu harus menang dulu dari tipu daya iblis. Baru saudara bisa menang dari responmu. Seringkali kenapa respon kita itu menentukan masa depan kita. Karena respon itu taburan orang benar. Tangkep ya. Masalah itu tanggung jawabnya Tuhan. Tapi untuk respon itu tanggung jawab kita. Selama respon kita benar di tengah masa sukar, saudara sedang investasi yang benar. Orang yang responnya benar itu menentukan masa depan kita. Masa depan, makanya ada kata-kata yang bagus ya. Bagaimana menabur itu pilihan. Saudara, hari ini Tuhan tidak bisa paksa saudara. Saudara mau menabur pilihan. Saudara mau pilih dosa atau hidup kudus. Hidup dosa enak, nyaman ya. Orang selingkuh, berzina itu enak saudara. Orang bilang gini, ya siapa yang tidak senang jatuh cinta lagi sama seorang wanita yang lebih cantik, lebih seksi dari istri sendiri. Jujur, semua yang diberikan iblis itu kenikmatannya hanya sesaat ya. Kalau saudara ngomong dosa itu tidak nikmat, itu omong kosong. Semua dosa yang ditawarkan iblis itu nikmat. Coba saudara renungkan apa yang tidak nikmat. Orang selingkuh dengan istri orang, suami orang ya, dengan ani-ani yang cantik, lebih muda, lebih seksi dan sebagainya. Itu di awal pasti kita ngalami sesuatu yang nikmat. Orang korupsi di depan itu nikmat saudara. Semua yang iblis tawarkan selalu berbicara nikmat di awal. Tapi ujung-ujungnya kenapa iblis selalu memberi penawaran nikmat? Kalau enggak ada orang mau. Jujur sering kali ini saya khotbahkan di khotbah saya. Saudara tahu senyatanya kalau saudara ngambil penawaran iblis, itu seperti sebuah bungkus kado yang luarnya bagus, indah, dibungkus dengan rapi, yang kelihatannya menarik tapi di dalamnya penuh racun, penuh kehancuran, kesengsaraan, di mana semua itu akan berisi racun yang mematikan. Jujur, kalau misalnya saudara, iblis bilang gini, kamu mau ndak ini ngambil istrinya orang ya, tapi ujung-ujungnya nanti kamu kena kanker. Jujur, kalau itu jadi pembicaraan di awal, tidak ada orang mau. Tapi senyatanya itulah yang sedang saudara bayar kalau saudara benar-benar hari ini menerima semua penawaran iblis. Saudara perlu ngerti, iblis itu tujuannya memberi kita nikmat, hauj, nyaman, cepet kaya. Tujuannya iblis apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya jangan sampai kita ini, istilah orang Jawa, keblinger. Keblinger itu apa ya? Istilahnya saudara hari ini itu terlalu berambisi untuk cepat kaya. Hari ini berambisi hawa nafsumu. Hari ini karena saudara sudah kepingin untuk nafsu apa itu yang namanya kepingin hidup dengan ani-ani pelakor dan sebagainya. Saudara terlalu berambisi di dalam dosa ya. Saudara lupa hari ini iblis itu selalu kepingin mencuri, membunuh, membinasakan setiap
setiap orang yang mau ambil penawarannya. Tuhan hari ini memberikan saudara dan saya, ya, yang namanya menabur itu pilihan, tapi menuai itu kepastian loh. Saudara tidak bisa loh pilih-pilih menuai. Apa yang saudara pilih hari ini dalam menabur dosa, pasti menuainya itu pasti badai, tidak bisa dirubah saudara. Saudara tidak bisa bilang gini, aku kepingin ya, aku menabur dosa, tapi menuainya berkat. Oh, omong kosong. Semua tuaian saudara di depan itu sudah pasti. Kalau kita menabur, kita masih bisa pilih. Iblis kasih saudara nyaman, ayo jadi koruptor. Ayo kita hari ini. Mungkin ada banyak perbuatan dosa untuk saudara lakukan, itu pilihan. Kalau saudara berkata enggak, aku enggak mau pilih jalan yang instan, nipu orang cepet kaya, aku enggak mau. Ambil suami orang cepet kaya, aku enggak mau. Tapi pastikan hari ini saudara dan saya jangan pernah kalah dengan yang namanya tipu daya iblis, ya. Nah, yang pasti saudara perlu ingat ya, iblis datang dengan kenikmatannya, tapi tujuannya dia tidak akan pernah berubah. Selamanya iblis itu ingin untuk membinasakan, menghancurkan hidupmu di depan. Itu sebabnya kita belajar. Makanya saya tulis quote yang kapan lalu itu bagus ya. Tuhan itu tidak cari orang Kristen, Tuhan itu tidak cari pelayan Tuhan, tapi dia cari pelaku firman. Tangkep ya. Tuhan tidak cari hebatnya suaramu dalam nyanyi, pinternya dirimu berkhotbah, pinternya hebatnya saudara bisa bangun gereja, enggak. Tuhan itu lagi cari orang-orang yang jadi pelaku firman. Kenapa masalah diizinkan terjadi? Supaya kita dipaksa jadi pelaku firman. Kalau saudara dalam zona nyaman, saudara bukan pelaku firman, tapi saudara sering melakukan apa yang jadi perintahnya iblis. Suka marah, sombong, suka maki orang. Itu semua kita lakukan. Tapi sejak ada proses, saudara dipaksa Tuhan untuk jadi pelaku firman. Nah, kita belajar di Galatia. Saya ambil ayatnya sedikit, tapi kita akan belajar. Ini yang jadi peperangan setiap orang benar ya di akhir zaman. Saudara perlu tangguh saudara. Jangan sampai hal yang hari ini iblis tembakkan di saudara, saudara tangkap terus. Saudara diberi umpan sama iblis, saudara tangkap umpannya. Galatia 6 ayat 7 dan 8 kita baca terlebih dahulu. Galatia 6 ayat 7 dan 8 ya. Saya enggak khotbah, berusaha cepat, singkat, karena nanti kalau ada waktu pindah ke sebelah ya. Sosmed saya sebelahnya dengan tema yang lain, karena hari ini seharusnya saya di sebelah ya. Tapi berhubung kemarin saya enggak ST, saya ganti malam ini ya. Karena kemarin saya capek saudara ya, pulang dari Bandung masih harus khotbah, sudah pulangnya sudah teler, ininya sudah overload saudara ya. Nah, kita baca, jangan sesat. Nah ya, sering kali kita jadi orang benar, tapi orang benar yang tersesat. Kita ngomong gini, saya orang Kristen sejak lahir, tapi sering kali kita jadi orang Kristen yang sesat loh. Ini bahaya loh saudara ya. Hari ini pastikan saudara dan saya jangan pernah takut menghadapi semua realita kehidupan ya. Nah, saudara percaya ada kata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa yang suka mempermainkan Tuhan malam ini? Saudara jangan pikir orang yang sesat itu yang nyembah patung ya, nyembah Gunung Keramat ya. Mungkin orang yang sesat saudara cuman berpikir, Tuhan hari ini aku ndak sesat kok, aku tetap menyembah Tuhan. Sering kali kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, kita pelayanan ya. Kita mungkin jadi worship leader, mungkin saya jadi hamba Tuhan. Jujur, sering kali kita ini mempermainkan Tuhan ya. Hari ini kita mempermainkan Tuhan karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Makanya saya bilang menabur itu pilihan.
Tapi menuai itu kepastian, saudara. Nggak bisa yang namanya menuai bisa pilih, enggak. Selama kita naburnya salah, pasti nuainya badai. Nabur dosa, nuai badai. Nabur benih kebenaran, nuainya pasti berkat. Itu sudah jadi hukumnya, dan itu nggak bisa diganggu gugat. Makanya selama kita hari ini bisa memilih untuk menabur sesuatu yang baik, saudara lakukan. Yang pertama, hari ini kita sering kali tersesat, yaitu mempermainkan Tuhan dengan mengikuti perintah iblis. Ya, saudara lihat ya, sering kali orang benar, orang yang melayani Tuhan itu suka mempermainkan Tuhan. Saya ingat satu firman yang bagus. Waktu saya tulis quote itu jadi ingatan buat saya. Quote ini berbicara gini, nggak tahu saya bisa bongkar-bongkar quote ya, yang saya tulis. Ada satu tulisan yang gini, hamba Tuhan, anak Tuhan itu nggak boleh pakai topeng rohani, bocor mulut, bocor hati. Tangkep ya. Waktu firman ini terjadi, saya sadar benar bahwa setiap kehidupan saudara dan saya, walaupun saudara getol jadi pelayan Tuhan, tapi kalau kita suka pakai topeng rohani di gereja shalom, tapi di rumah saudara bukan lagi ngomong shalom, enggak, tapi saudara berbicaranya sudah kebun binatang, suka maki orang dan sebagainya. Itu semua topeng rohani. Terlihat rohani hanya bagian luarnya saja, tapi senyatanya di dalam hatimu hari ini bukan Kristus untuk dilayani. Mungkin kita melayani Tuhan hanya untuk dapat image jaim ya, jaga image supaya orang menilai dirimu baik. Berapa banyak orang yang konseling ke saya, dia bilang gini, Bu, saya kena tipu dengan orang yang ada di komunitas gereja yang orangnya haleluya itu yang ambil uang saya. Kenapa saya bisa percayakan uang saya kepada dia? Karena tiap ketemu dia selalu berkata firman, haleluya, haleluya, haleluya. Ternyata dia halilintar, halilupa, Bu. Utang uang saya tidak bayar, Bu. Itu yang membuat saya kepahitan. Banyak orang tertipu dengan perbuatan saudara yang mengerti firman tapi nggak jadi pelaku firman. Itu menjadi banyak batu sandungan buat orang untuk datang kepada Kristus. Katanya orang ngerti firman. Katanya orang ngerti firman, tapi suka menfitnah orang, suka kepahitan, sama sekali. Makanya jadi orang benar, waktu saya ingat quote ini, nanti saya cari ayatnya ya, saya berusaha foto itu tadi, saya lupa yang mana. Jangan sampai pakai topeng rohani, bocor mulut dan bocor hati. Berapa banyak kita ini sesat karena kita melawan perintah Tuhan yang seharusnya kita nggak boleh bocor hati. Semuanya bocor, mulut bocor, hati bocor ya, pikiran bocor, semua bocor saudara. Pikiran suka pikiran yang aneh-aneh, pikiran suka mikir yang berbau-bau film porno dan sebagainya, pikiran untuk merancangkan yang jahat. Saudara, berapa banyak anak Tuhan tanpa saudara sadari ada di gereja, ada dalam komunitas pelayanan, ada di dalam satu pelayanan, ada di dalam satu panitia pembangunan gereja, tapi hidup saudara dan saya tidak mengalami satupun jadi berkat. Saudara banyak mengalami kebocoran, bocor mulut, bocor perkataan, bocor hati ya, yang namanya bocor pikiran, semuanya bocor saudara, sehingga kita cuman pakai topeng rohani. Ini juga menjadi peringatan buat saya. Setiap kali saya mulai marah, Tuhan selalu ingatkan, Eli, jangan sesat ya, karena aku tidak menginginkan hidupmu untuk bocor, baik itu bocor secara hati maupun hari ini bocor secara mulut. Dan ini menjadi peringatan ketika saya mulai jengkel, marah, Tuhan ingatkan. Makanya yang pertama, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang juga apa yang dituainya. Yang kedua, selain kita hari ini jangan mempermainkan Tuhan, yang kedua yaitu jangan sesat di dalam
menabur. Tangkep ya. Hari ini pastikan kita jangan sesat di dalam menabur. Sekali lagi, saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita sebagai orang yang sesat di hadapan Tuhan. Ini intimidasi iblis kuat. Iblis bilang gini, gak apa-apa lah, kamu melayani Tuhan, jalan. Kamu hari ini sumbang gereja gak apa-apa, doa, mau dengar firman, berapa kali baca firman. Tapi satu hal, iblis paling tidak suka kalau saudara dan saya jadi pelaku firman. Iblis mau membawa orang-orang benar untuk diintimidasi supaya hidupmu sesat. Berapa banyak iblis mulai taruh sesuatu dalam pikiranmu sehingga engkau berespon, dan respon itu membawa kita hari-hari ini menjadi orang yang sesat. Makanya hari ini untuk melawan semua tipu daya iblis dan menang atas tipu daya iblis, saudara, yang pertama yaitu jangan mempermainkan Tuhan dengan mengikuti perintah iblis. Ini pasti jadi orang yang menang hari-hari ini ya. Jangan sesat. Yang kedua, jangan sesat dalam menabur. Apa yang perlu kita tabur nanti kita lihat adalah buah-buah roh ya. Saya bahas sekalian aja bagaimana saudara dan saya harus menabur di dalam buah-buah roh. Saudara nggak bisa menabur terus di dalam kedagingan. Seringkali selama roh itu nggak bisa kendalikan daging, maka saudara sedang tersesat. Iblis itu bangganya jadi orang Kristen. Ya mungkin iblis bilang gini, kamu memang orang Kristen, kamu memang ada di dalam pelayanan, tapi kamu adalah orang yang sesat. Kenapa? Karena iblis selalu membawa saudara yang hari ini nabur dalam daging tapi pelayanan ya. Saudara mempermainkan Tuhan, bocor mulut, bocor hati, bocor pikiran, tapi pelayanan, doa jalan, baca firman jalan, penyembahan jalan, ikut retreat dan sebagainya. Iblis tahu enggak arah langkah hidupmu sedang dibawa menuju mana? Tangkep ya, karena jelas iblis itu selalu menyesatkan orang-orang yang sok merasa bahwa dirinya adalah orang hebat, orang dalam satu komunitas yang diakui orang sebagai orang pelayan yang hebat ya. Saya orang Kristen sejak lahir, saya KTP Kristen, itu tidak bawa poin apa-apa saudara. Kalau hidupmu sesat berarti arah hidupmu ini dibawa menuju maut. Berapa banyak kalau saudara perlu hati-hati loh. Tidak selamanya orang yang hari ini memanggil Yesus itu yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau selama ini saudara tidak pernah introspeksi diri dan hidupmu terus jadi orang yang sesat karena iblis selalu mengintimidasi hidupmu dan hidupmu selalu menangkap intimidasi iblis, saudara selalu beri umpan ya. Saat iblis bilang gini, marah aja, maki aja, memang ada alasan untuk marah. Ini sama sekali menunjukkan orang benar. Kita percaya bahwa hari-hari ini 3 hal ya. Saudara percaya bahwa yang pertama ya, kita tahu bahwa yang pertama tadi adalah jangan sesat ya. Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan ya. Kalau kita mempermainkan Tuhan, kita lebih taat sama perintah iblis, maka kita nggak akan pernah menang. Saudara percaya orang Kristen sejak lahir kalau selalu mempermainkan Tuhan, arah hidupmu tetap menuju maut. Saudara tetap dibawa iblis gini. Saudara percaya banyak orang yang mengaku orang Kristen, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, tapi kalau dia suka mempermainkan Tuhan, maka iblis ini sedang membawa arahmu ke jalan yang sesat. Tangkep ya. Makanya jangan pernah hari ini mempermainkan Allah. Dan yang kedua, jangan sampai salah menabur. Saudara harus hidup di mana roh kendalikan daging. Saudara jangan daging yang kendalikan rohmu. Waktu Roh Kudus bicara, sabar nak, itu berarti waktunya kita jangan sampai dengar intimidasi iblis. Iblis bilang gini, ndak apa-apa marah sekali-kali, Tuhan Yesus ya pernah marah kok, ndak apa-apa. Kan marah itu untuk mendidik, enggak. Tapi di mana suara itu lebih kuat untuk membawa saudara hari ini berespon, saudara perlu
tahu bahwa menabur itu pilihan, tapi menuai itu kepastian. Pastikan hari ini kalau saudara mau menabur, menaburlah sesuatu yang dikendalikan Roh Allah. Jangan sampai iblis mengintimidasi hidupmu. Misalnya, ya, banyak orang yang dulunya masa lalunya kelam, mau kembali ke jalan benar. Pasti iblis tuh bilang gini, percumalah, kamu ini sudah dicap orang dari dulu, kamu ini pelakor, dari dulu kamu simpanannya orang. Kamu mau jadi baik pun nggak ada orang mau terima. Dan waktu saudara datang ke gereja, satu komunitas, dan itu benar saudara, waktu saudara mungkin bekas pelakor dulu ya, dulu saudara mungkin ambil suami orang, begitu saudara masuk ke gereja, ada banyak suara yang berkata, itu mantan pelakor loh, itu mantan ani-ani. Dan iblis mulai bilang gini, tuh denger kan, jadi tidak usah balik sudah, kamu tetap aja jadi istri simpanan, toh semua orang tidak akan bisa terima kamu. Sudahlah, percaya aja sudah, kamu nggak perlu, kamu sudah nilaimu itu sampah. Kita tahu bahwa roh itu yang mengendalikan daging, maka Roh Allah akan berbicara gini, kamu harus kembali, karena tidak ada kata terlambat. Setiap kali kamu menabur apa, itu akan dituai. Dan hidupmu ini berharga mulia, dan aku sangat mengasihi. Itu pasti suara roh. Nah, pilihan kita jangan sampai menang. Yang menang itu intimidasi iblis. Tapi pilihan kita hari ini, kita yang harus menang. Yaitu saudara harus yang pertama, roh kendalikan daging. Dan buah-buah yang saudara hasilkan itu harus buah roh, bukan buah daging, buah emosi. Mulai sekarang kalau kita pingin menang dari tipu daya iblis, saudara jangan salah menabur. Tangkep ya, jangan mempermainkan Allah, jangan salah menabur. Dan yang ketiga yaitu jangan, Efesus 6 ayat 12, kita baca terlebih dahulu. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat. Nah, yang ketiga, jangan sampai salah dalam berjuang. Tangkep ya, musuh saudara siapa hari ini? Bukan suamimu, bukan orang-orang jahat, tapi musuh kita itu tetap roh-roh jahat yang ada di udara. Tangkep ya. Jadi 3 hal ini cara yang paling tepat supaya posisi saudara tetap bukan menuju jalan yang sesat. Saudara jangan bangga jadi orang Kristen kalau selama ini saudara salah menabur, saudara hari ini suka mempermainkan Tuhan, dan saudara hari ini sukanya berjuang melawan darah dan daging. Perjuangan kita sampai hari ini tetaplah melawan roh-roh jahat di udara. Saudara percaya caranya gimana? Setiap kali ada orang jahat yang mengintimidasi, menyakiti hidupmu, itu bukan musuhmu. Tapi berapa banyak kita karena terintimidasi dengan iblis, iblis lalu bilang gini, lihat ya perbuatannya, gara-gara dia kamu bangkrut, gara-gara dia kamu disakiti, sekarang kamu ditinggal, gara-gara dia. Lihat ya, kamu dulu manis, sekarang kamu dikasih racun, habis manis sepah dibuang, kamu dibuang begitu saja. Begitu laknatnya pasanganmu meninggalkan hidupmu, sampai hidupmu hancur, anak-anakmu hancur. Itu intimidasi iblis, tangkap ya. Tapi sekali lagi, saudara jangan sampai ketika intimidasi iblis ini saudara tangkap dalam pikiran dan ini masuk di dalam hati, maka pikiran dan hati saudara akan connect. Nanti ini akan timbul akar kepahitan, dan pikiran ini akan selalu berpikir bahwa gara-gara dia hidupku susah, gara-gara kamu gak kerja, pengangguran, aku sama anak-anak hidupku susah. Tangkep ya, gara-gara kamu selingkuh, aib bagi keluarga ini. Gara-gara selalu yang iblis hari ini lemparkan intimidasinya, itu selalu menyesatkan. Makanya kalau kita tangkap berarti kita tersesat. Saudara tangkap maksud saya, apa yang dilemparkan iblis itu selalu menyesatkan. Ketika saudara tangkap intimidasi iblis tanpa kita sadari, kita ini menuju jalan yang sesat. Dan jalannya iblis itu selalu menuju kehancuran, kebinasaan, maut. Tangkap ya.
Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Ketika saudara tangkap, saudara percaya kalau itu terjadi gara-gara dia, kamu hidup susah, saudara tolak. Saudara ingat Efesus 6 ayat 12. Semua ini cuman tipu daya iblis yang membuat hidup saya hari ini dipaksa untuk sakit hati, dipaksa untuk berpikir yang negatif. Tapi hari ini ingat ketika firman Tuhan berkata, perjuanganmu bukan melawan suamimu. Tidak ada yang salah dengan suamimu, tidak ada yang salah dengan istrimu, tidak ada yang salah dengan mertuamu yang buat hidupmu susah, tidak ada yang salah dengan teman-temanmu yang menfitnah hidupmu sampai nama baikmu hancur. Tapi semua ini cuman tipu daya iblis. Jangan sampai engkau tangkap. Saudara percaya Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, orang-orang jahat di sekitarmu ini adalah alat di mana manusia menajamkan manusia supaya karakter Kristus dipertajam dalam hidupmu. Yang penting saudara jangan marah dengan orang-orang yang dipakai alat. Saudara tahu kalau iblis lagi paksa saudara sakit hati, saudara ngampuni aja. Tangkap ya, kalau iblis berkata gara-gara dia, saudara langsung tolak. Enggak, gara-gara dia bukan hidup saya hancur, tapi gara-gara dia hidup saya dibawa Tuhan arahnya hidup ke jalan kebenaran. Tangkap ya, kenapa? Karena Tuhan lagi paksa saya jadi pelaku firman. Saya nggak mau jadi orang yang sesat. Saat iblis paksa hidup saya untuk mempermainkan Tuhan dengan perbuatan dosa saya tidak akan pernah mau mempermainkan Tuhan. Karena saya tidak mau hari ini menyakiti hati Tuhan. Saudara jangan mau mempermainkan Tuhan. Hari ini pastikan kalau iblis lagi mempermainkan hidupmu untuk mempermainkan Tuhan, saudara balik. Saudara hari ini jangan taat dengan apa yang iblis katakan di dalam pikiranmu, saudara mulai lawan. Kalau misalnya jahat, iblis bilang gini, balas sikat, saudara bilang gini, enggak. Waktu dia jahat, saya harus melakukan kebaikan yang tidak jemu-jemu. Itu salah satu tip. Tangkap ya, saudara percaya kalau firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berarti kalau tiap hari suamimu jahat, mertuamu jahat, hari ini temanmu jahat, siapapun jahat, saudara bagaimana? Jangan mempermainkan Tuhan. Saudara mulai tabur. Aku tetap akan membalas kebaikan. Tidak pernah jemu-jemu. Jangan sampai baik itu ada batasnya. Kalau firman Tuhan berkata jangan jemu-jemu berbuat baik, baik itu tanpa batas. Terus tidak peduli balasannya, mau baik dibalas jahat, mau baik dibalas jahat. Pastikan upah balasannya ketika saudara tidak mempermainkan Tuhan, maka Tuhan akan membalas upahnya berlipat-lipat. Pastikan apa yang kita tabur ketika saudara tidak mempermainkan Tuhan, justru saudara mulai menabur buah roh. Waktu disakiti bukan mukanya bersengut, tapi mukanya tetap sukacita. Kenapa? Setiap kali saya disakiti, saya selalu ingat dulu, ini tipu daya iblis. Saya tidak mau menyukakan hati iblis. Saya tahu ini triknya iblis, saya akan lawan. Lawannya dengan apa? Waktu suami saya marah sama saya langsung tetap berbuat baik. Tangkep ya? Karena perjuangan saya bukan melawan suami yang jahat, suami yang galak. Saya tidak perlu membalas selingkuh dengan selingkuh. Justru saya harus membalasnya dengan kesetiaan. Dia selingkuh, saya setia. Dia selingkuh, saya setia. Tangkap. Dia maki saya diam. Dia maki saya diam. Itu selalu menjadi gaya hidup. Tangkap ya. Makanya pemenang yang lebih dari pemenang itu bukan menang atas hutangmu, bukan menang atas pelakor, bukan menang atas pebinor, bukan menang atas kebangkrutanmu, tapi pemenang yang lebih dari pemenang, yaitu yang bisa menang atas tipu daya iblis. Saudara akan bisa menang atas dirimu sendiri. Ini musuh yang terberat. Karena seringkali pikiran kita
perkataan kita, hati kita, itulah musuh kita yang terberat. Saudara percaya, masalah itu tidak akan menjerat hidupmu dalam neraka. Masalahmu selesai, tidak selesai, itu tidak akan pernah membawa saudara masuk dalam jalan yang sesat menuju maut, enggak. Tapi kalau saudara tidak bisa menang atas hatimu yang kotor, bocor pikiran, bocor perkataan, bocor hati, ini yang bahaya. Tanpa kita sadari jadi orang Kristen, ya, lihat ya, hati-hati loh. Seringkali kita tetap setia melayani Tuhan, penyembahan, doa sampai nangis. Saudara tahu enggak kaki saudara menuju kemana? Kira-kira saudara sadar enggak tiap hari loh, kita jadi orang Kristen melayani Tuhan Senin sampai Minggu, saudara ada di dalam gereja, saudara bertepuk tangannya paling kenceng, nangis paling kenceng, suara haleluya paling kenceng. Tapi iblis berkorak-sorak. Tidak apa-apa, kenceng aja, nyanyi kenceng, berteriak-teriak kenceng, doa kenceng, penyembahan kenceng, semua saudara lakukan pelayanan maksimal. Tapi iblis tahu kenapa? Karena saudara tetap menjadi orang yang pelayan Tuhan, yaitu orang yang jalannya sesat. Tangkep ya, sesat. Saudara bukannya jadi orang benar yang hari ini tahu pasti arah hidupmu menuju jalan kebenaran, tapi iblis sudah bersorak-sorak. Aku tahu kok dia ini jalannya menuju kemana. Dia orang Kristen sejak lahir, tapi jalannya sesat. Makanya 3 hal ini bahaya saudara. Hari ini yuk pastikan saudara yang lagi disakiti, pesan saya, mulai hari ini kalau saudara mau melawan orang yang menyakiti saudara, jangan melawan dengan sakit hati. Lawanlah dengan apa? Kebaikanmu. Lawan dengan senyummu, lawan dengan sapaanmu. Saudara hari ini yang lagi disakiti hati, yang lagi diselingkuhi, jangan balas tidak selingkuh. Lawan dengan kesetiaanmu. Semakin suamimu tidak setia, istrimu tidak setia, saudara tetaplah setia. Walaupun itu sampai surat cerai sudah ditok. Jujur, saya lagi ngajari ibu-ibu yang sudah dicerai, gak usah kawin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pernikahan itu sampai maut. Walaupun surat cerai sudah datang, tapi pastikan di mata Tuhan pernikahan itu baru sah kalau salah satu sudah meninggal dunia, itu baru boleh cerai. Pernikahan itu sah untuk diceraikan kalau salah satu meninggal dunia. Selama pasanganmu di dunia ini masih hidup, walaupun sudah kasih saudara surat cerai apapun, saudara tetap percaya posisi saudara, istri masa mudanya siapa. Saya tahu pasti saya istri masa mudanya siapa yang tidak bisa dirubah. Istri masa mudanya Pak Nyoto yang tidak bisa digeser nama Nyoto ganti Andi. Tidak bisa saudara ya, tidak bisa. Tuhan, Nyotonya kan sudah tidak setia, jadi Nyoto sekarang ganti Andi. Siapa tahu Andi bisa setia. Yang namanya firman Tuhan gak bisa diputar balik. Kalau Tuhan jadi saksi pada istri masa mudamu, berarti selama saya istri masa mudanya Pak Nyoto, ndak ada yang bisa ganti nama Nyoto dengan Andi. Nggak ada saudara. Kecuali Nyoto mati baru boleh. Selama Nyoto hidup, suami saya tetap Nyoto. Nggak ada yang bisa memisahkan sampai maut. Tangkap ya. Jadi hari-hari ini pelajaran buat ibu-ibu yang lagi sakit hati. Mungkin ya suami ibu Agus, nanti kalau mulai nanti malam Agus mulai berulah, mulai ngatain saudara, mulai ndak pulang jam 2 malam, saudara nyambutnya ndak boleh nyambut dengan gebrak-gebrak meja, ndak boleh bawa panci ya, ndak boleh bawa panci yang mau dipukulin ya, awas, ndak pulang sampai jam 4 saya pukul dengan panci, nggak boleh ya. Mulai hari ini balasnya dengan apa? Ini intimidasi iblis. Biasanya iblis kalau sudah suami pulang telat, iblis bilang gini, itu pijet plus padahal belum pasti. Itu lagi ketemu sama pelakor. Itu lagi meeting yang pijet plus. Itu lagi ngapain. Saudara tidak boleh berpikir itu. Apa yang saudara lawan? Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar.
Saudara percaya, kalau saudara hari ini jangan mempermainkan Tuhan, jangan salah menabur, bahkan perjuangan saudara jangan salah berjuang dalam melawan. Saudara tahu musuh saudara siapa? Jangan sampai salah berjuang melawan orang yang bukan musuhmu. Suamimu bukan musuhmu, pelakor bukan musuhmu. Makanya nggak perlu labrak pelakor, nggak perlu tampar pelakor, nggak perlu jambak pelakor. Ya, saya dengar berapa minggu waktu ketemu seseorang, dia bilang gini, Bu, barusan di dekat rumah saya ada heboh. Heboh apa? Saya tanya gitu. Itu loh Bu, istri pertama Bu, istri tua. Waduh Bu, yang namanya Ani hancur Bu Eli. Kok bisa? Saya tanya. Iya Bu Eli, itu ya satu keluarga datang, yang namanya satu keluarga gak tahu berapa, satu mobil, itu orang besar-besar. Bu, kasihan loh Bu, lihat Ani-aninya. Kenapa? Itu rambutnya tuh sampai dijambak, sampai berdarah-darah Bu. Itu yang wajahnya sampai bonyok-bonyok. Bayangin satu orang menghadapi berapa orang. Ya bonyok Bu Eli. Tidak perlu seperti itu. Kalau itu dilakukan, maka senyatanya yang tersesat itu orang, ya kita ini yang suka nabok-nabok orang. Saudara, perjuangan saudara hari ini jangan salah berjuang. Tangkap ya 3 hal ini. Jadi sekali lagi contoh, kalau suamimu pulang terlambat, mulai sekarang ingat, intimidasi iblis sudah ngomong, suamimu habis pijet plus-plus, periksa handphonenya, periksa bajunya, apa ada tanda lipstik. Saudara mulai tangkap ini, jangan ditangkap, saudara mulai melawan. Melawannya gimana? Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Suamiku hari ini adalah pergi ke tempat di mana Tuhan sudah jagai. Apapun, aku tidak perlu cek, karena aku sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan aku tahu bahwa perjuanganku bukan melawan suamiku yang pulang terlambat, tidak perlu melabrak pelakor. Perjuanganku hari ini melawan roh jahat di udara. Iblis lagi paksa saya sakit hati, saya nggak mau sakit hati. Iblis lagi paksa saya untuk marah, untuk nguka saya muram, saya kebencian, dendam. Saya mau melepaskan pengampunan karena saya tidak mau tersesat. Saya tidak mau mempermainkan Allah, yaitu dengan mentaati perintahnya iblis. Saya nggak mau salah menabur. Mulai hari ini saya mau menabur buah roh, damai, sejahtera, sukacita. Saya mau tidur dengan nyenyak, walaupun dia bau parfum sekalipun yang bukan parfum saya tetap berpikir yang baik, bahwa Allah selalu turut bekerja dan suamiku ada di tangan Tuhan. Itu aman. Itu cara yang paling jitu untuk melawan tipu daya iblis. Tangkap ya. Karena selama saudara jadi orang Kristen, kalau saudara tidak bisa menang di area ini, maka saudara adalah jadi orang benar yang akan nanti tersesat. Tangkap ya. Makanya iblis itu suka dengan orang-orang yang salah menabur. Suka dengan ibu-ibu yang suka tonjok suaminya, tonjok pelakor, pelampiasan emosi daging. Senyatanya hati-hati, iblis itu sorak-sorai. Aku menang karena jalannya sudah dilihat. Saudara, iblis tuh bisa lihat loh. Orang Kristen yang jalannya kebenaran atau jalan sesat, dia tahu. Yang bisa dikendalikan, walaupun saudara jadi orang Kristen sejak lahir, saudara jalannya tetap sesat. Makanya firman Tuhan malam ini mengingatkan siapapun saudara, jangan sesat, termasuk orang yang lagi ngalami masalah. Saudara jangan dengar intimidasi iblis. Kalau tokomu sepi, iblis bilang gini, bangkrut loh, bulan depan bangkrut, akan ditambah. Saudara mulai tahu, saudara jangan pernah mempermainkan Allah dengan meragukan Allah. Saudara lebih percaya fakta atau percaya Tuhan? Tangkap ya. Kalau saudara lebih percaya fakta, saudara sedang meragukan Tuhan, maka saudara mempermainkan Tuhan. Dengan meragukan Tuhan itu sama sekali bukan ciri orang benar. Tangkap ya. Seringkali waktu keadaan faktamu buruk, saudara harusnya jadi orang benar. Kalau tidak mempermainkan Tuhan, tidak dengar apa perintah iblis, saudara kan dengar perintahnya Tuhan. Nak, jangan takut, jangan khawatir. Aku ini punya pengendalian atas hidupmu karena aku adalah Alfa dan Omega.
Aku tetap mengendalikan hidupmu secara aman. Keuanganmu boleh hancur, tapi aku tidak pernah menghancurkan hidupmu. Jadi tenang. Apa yang saudara dengar hari ini? Kalau itu yang saudara dengar, maka saudara akan menabur buah roh. Saudara tetap sukacita, tetap damai sejahtera, mulut tetap bisa mengucap syukur, saudara tetap bisa bersemangat menjalani hidup, penguasaan diri yang baik. Itu yang dilakukan hidup saudara dan saya hari-hari ini. Tangkap ya. Sekali lagi, saudara dan saya, ingat pesan saya malam ini. Saya sudah selesai. Saudara ngerti ya, supaya jangan sesat. Berapa banyak orang Kristen, pelayan Tuhan yang hari-hari ini tersesat. Firman ini mengingatkan saudara dan saya, bukan hanya saudara, tapi saya juga perlu ingat, terutama buat kita hari-hari ini. Jangan banyak kebocoran. Ingat ya, orang Kristen kalau bocornya terlalu banyak, ya berarti saudara menjadi orang yang sesat, bukan orang benar. Jangan pernah bangga dengan status orang Kristen sejak lahir. Kalau di mata Tuhan, di mata iblis, dia bisa arahkan kakimu menuju jalan yang sesat. Itu sebabnya malam ini saudara, yang paling penting bukan lagi berjaga-jaga atas keuanganmu. Uangmu aman kok. Ini cuman alat buat saudara dibentuk Tuhan. Jadi tidak usah tengking-tengking masalah, tidak usah tengking-tengking pelakor didoakan cepat mati, cepat ketabrak kereta api. Ini sesat loh ya, sesat, saudara tahu. Tapi sekali lagi, izinkan pelakor. Kalau belum waktunya Tuhan untuk menghabiskan, belum waktunya suamimu kembali jadi baik, belum waktunya istrimu kembali, tidak usah stres, tidak usah depresi, tidak usah sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan masih punya kepentingan untuk menggenapi rencana dan kebaikannya buat saudara dan saya. Makanya jangan salah berjuang. 3 hal ya. Jangan mempermainkan Tuhan, ya. Yaitu dengan apa saudara? Dengan taat sama perintahnya iblis, intimidasi iblis. Paksakan pikiran mulai malam ini, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu perintah Tuhan. Kalau saudara suka mikir yang jelek-jelek, saudara sedang melawan perintah Tuhan. Yang kedua, jangan salah menabur. Hari ini punya gaya hidup roh mengendalikan daging. Tangkap ya, tidak boleh daging. Setiap dagingmu berkata balas, roh bilang gini, ampuni. Maka itu yang harus dipilih. Jangan salah menabur. Menabur pilihan, tapi menuai kepastian. Selama saudara tidak bisa menundukkan dagingmu dengan roh Tuhan, maka saudara hari ini akan menuainya kesia-siaan, menuai badai, menuai seangin saudara, menjaring angin. Saudara jadi orang Kristen tapi menjaring angin. Kenapa? Karena tiap hari saudara salah menabur. Seharusnya menabur roh. Jujur hari ini berapa banyak orang gak bisa sukacita. Saya khotbah nanti bisa diposting ya, yang waktu di Malang ada 3 sikap. Saudara tahu, orang hari-hari ini 3 ini aja saudara gak bisa melakukan. Apa? Roma 12 ayat 12. Bersukacita di dalam pengharapan. Tangkap ya, bertekun dalam doa. Itu gak bisa saudara. Sabar dalam kesesakan. Jujur, orang kalau sudah depresi tingkat tinggi, firman berkata apa? Nak, bersukacitalah dalam pengharapan. Suaranya petir ya, takut saya. Bersukacita dalam pengharapan. Orang kalau sudah pengharapannya sudah tidak ada dasar untuk berharap, jujur, saudara berduka cita apa bersukacita? Ini pilihan loh saudara. Hari ini pilihan. Orang mau sukacita itu pilihan, bukan ditentukan oleh uangmu banyak dulu saudara bisa bersukacita. Enggak, ini pilihan. Makanya kalau mau praktek di Roma, ingat ya, menabur ini 3 hal. Yang tadi ingat ya, yang pertama jangan mempermainkan Tuhan, yaitu jangan banyak bocor. Ingat ya, jangan bocor mulut, bocor pikiran, bocor perkataan, jangan pakai topeng rohani pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan salah menabur. Yang paling simpel di Roma 12 ayat 12. Bisa enggak bersukacita dalam pengharapan? Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, semua mengecewakan. Kira-kira Tuhan bilang gini, bisa enggak kamu tetap bersukacita karena pengharapanmu hanya tertuju kepadaku? Jujur tidak banyak orang bisa bersukacita. Yang pasti banyak orang yang sudah mukanya lonjong semua. Banyak orang justru berduka cita dalam pengharapan.
Jujur bisa ndak sabar di dalam kesesakan? Ndak bisa. Orang maunya cepet toh Tuhan, cepet. Kalau ndak cepet aku mau keluar dari Tuhan, aku mau menjauh, aku mau murtad. Berapa banyak orang ndak bisa sabar dalam penderitaan. Sabar uangnya banyak, semua orang bisa. Tapi tidak banyak orang salah menabur, yaitu ndak bisa sabar dalam kesesakan. Bisa ndak orang tekun dalam doa? Yang ada orang matikan jam doa. Ya, yang ketiga, jangan salah berjuang. Musuhmu bukan darah dan daging. Sekali lagi, suami ani-ani bukan musuhmu, tapi musuhmu hari ini adalah bagaimana melawan roh-roh jahat di udara. Orang-orang di sekitarmu bukan musuhmu. Ini cuman alat. Kalau saudara hari ini dengar apa kata iblis, maka saudara hari ini akan membawa suamimu itu musuhmu, temanmu yang menfitnah itu musuhmu. Malam ini kita semua, yuk kita mau berdoa malam ini. Saudara ngerti ya, sudah tipnya yang tepat. Jangan banyak bocor. Roma 12:12 dilakukan supaya menabur itu pilihan, menua itu kepastian. Jangan salah pilih ya. Yang ketiga, musuhmu. Mulai malam ini kalau suami istri yang hubungannya tidak baik, istri yang ngerti firman peluk suami, suami yang ngerti firman peluk istri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita mau melawan apa yang jadi perintahnya iblis ya. Hari ini pastikan, yuk siapapun yang dibalas jahat, yuk baik ya. Yang diselingkuhi setia. Karena ini perjuangan kita melawan semua roh jahat di udara. Jangan sampai iblis yang kuasai hidupmu sehingga saudara ikut, maka saudara jadi orang tersesat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Biar setiap kami, anak-anakmu malam ini, kami mau bukan jadi orang yang sesat. Kami tidak mau bangga jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kami arah langkah hidup kami adalah langkah yang sesat. Biar melalui firman-Mu malam ini kami percaya suami istri akan bisa hidup rukun bersama, karena mereka tidak mau disesatkan dengan semua tipu daya iblis. Mereka tahu bahwa hari ini orang-orang yang jahat hanya alat Tuhan untuk membawa karakter Kristus, mempertajam karakter Kristus, bukan musuh kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau istirahat, biar Engkau menyertai kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Kalau yang mau ikut ya langsung ya. Tuhan Yesus memberkati.